Salam, sukacita dan damai sejahtera senantiasa terus ada pada kita. Bapak Ibu, saya masih ingin mengajak kita membaca Matius pasal 2. Ini cerita kisah Natal, tapi sebenarnya saya ingin membaca dari ayat 10. Matius pasal 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus yang jauh dari timur melakukan perjalanan yang sangat jauh dan luar biasa itu, ketika melihat bayi Kristus, mereka menyembah. Perenungan kita kali ini yang ingin menjadi pertanyaan bagi kita bersama adalah, mengapa Yesus layak disembah? Mengapa orang-orang Majus ini ketika melihat bayi Kristus, mereka sujud menyembahnya? Pertama, di dalam surat Ibrani, penulis Ibrani mengatakan begini, bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Yahweh Bapa dan gambar wujud Tuhan yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa karena Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Bapa. Jadi kalau kita ingin melihat kemuliaan, cahaya kemuliaan Bapa itu, ya lihatlah Kristus. Makanya orang Majus ini menyembah Yesus. Makanya Yesus layak disembah. Selanjutnya penulis Ibrani masih mengatakan begini, di dalam Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, gerejanya, tubuhnya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kristus sebagai anak, ia setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kenapa Yesus itu layak disembah? Karena dia memang cahaya kemuliaan dan ia adalah kemuliaan itu sendiri. Sehingga layaklah bagi kita untuk menyembah Yesus, menyembah Kristus. Kedua, ya, dia setia, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita di dalam melakukan setiap tindakan, firman dan perintah-perintah Bapa kita di surga. Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itulah yang menjadi acuan di dalam hidup kita untuk terus setia kepadanya. Masih penulis Ibrani meneruskan begini, Bapak Ibu. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Yahweh itu. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebagai imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebagai imam besar, kita mempunyai Kristus yang adalah imam besar. Bukan dibesar-besarkan, bukan dibuat-buat, tapi dia memang imam besar yang sudah melintasi segala langit. Dia duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pengantara kita. Dia yang akan menolong dan dia mampu membela kita. Bahkan Kristus ketika mengalami penganiayaan, ketika dia mau ditangkap, dialah yang paling di depan. Dia tidak bersembunyi di balik murid-muridnya, tidak menjadikan pengikutnya tameng, tapi dia justru di depan membela. Karena itulah fungsi seorang imam. Kristus adalah imam. Kenapa patut disembah? Karena Kristus adalah imam besar. Nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu dibesar-besarkan. Dia memang imam besar sejati. Penulis Ibrani jelas sekali mengatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Jadi yakinin bahwa Kristus itu memang imam besar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat Ibrani 7 ayat 25 masih mengatakan, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Kenapa Kristus layak disembah? Bukan saja sekedar sebagai imam besar, tapi dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita meragukan Kristus? Kenapa kita masih meragukan setiap perkataan dan tindakannya, sehingga kita masih mencari cara-cara lain untuk mendapat keselamatan, untuk memperoleh pertolongan kita pada waktunya? Tetaplah percaya kepada Yesus, bergantunglah kepada Yesus. Kenapa Kristus layak disembah? Karena memang dia adalah anak dari rumah, dia adalah anak dari tubuh Kristus. Dia setia, dia juga imam besar,
yang patut disembah, dan dia adalah cahaya kemuliaan dari Bapa. Kalau kita masih mau melanjutkan Bapak Ibu, di dalam surat Ibrani ini jelas sekali dibicarakan tentang Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menerus menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan cari Tuhan yang lain, jangan cari Juru Selamat yang lain. Sepanjang tahun 2021 ini, marilah kita menjadikan Kristus itu Tuhan kita. Dan Dia sajalah satu-satunya yang patut kita sembah. Jangan sembah yang lain Bapak Ibu. Teguhkan imanmu, yakini jejakan kakimu di dalam pengakuan iman ini, bahwa Yesus Kristus adalah anak Bapa yang diutus ke surga. Dia adalah Juru Selamat, penebus dosa umat manusia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mulai belajar mengapa Engkau layak disembah, karena Engkau memang cahaya kemuliaan Bapa. Kami juga tahu bahwa Engkau adalah imam besar yang memang telah melintasi segala langit. Kami juga tahu bahwa Engkau adalah yang mampu menyelamatkan kami dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan terus menyembah Engkau dan tidak akan menjadikan yang lain sebagai penyembahan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.